Di sebuah gang kecil di pinggiran kota, ada sebuah kontrakan sederhana dengan cat yang sudah mulai pudar dimakan waktu. Di salah satu kamar sempit berukuran 3 kali 4 meter, tinggal seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru 23 tahun, tapi wajahnya sering terlihat lebih tua dari umurnya karena lelah bekerja. Sehari-hari ia bekerja di sebuah toko kelontong milik orang Tionghoa di pasar. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk makan sehari-hari, bayar kontrakan, dan sesekali mengirim sedikit uang ke ibunya di kampung. Raka adalah tipe pemuda yang tidak banyak bicara. Hidupnya lurus, sederhana, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Ia terbiasa bangun pukul 5 pagi, menyalakan kompor butut, lalu merebus air untuk membuat kopi hitam. Sarapannya sering hanya sepotong roti tawar atau nasi sisa semalam yang digoreng kembali dengan sedikit minyak. Setelah itu ia bersiap-siap berangkat ke pasar dengan motor tuanya yang sering mogok. Di sepanjang jalan menuju pasar, Raka selalu memperhatikan kehidupan orang-orang kecil yang bergelut dengan kerasnya realitas. Ada tukang becak yang mangkal sambil menunggu penumpang yang jarang datang. Ada pemulung yang mendorong gerobak dengan wajah penuh peluh. Ada ibu-ibu yang menggendong anak sambil menawar harga sayur dengan cemas. Semua pemandangan itu menancap kuat di hatinya. Sesekali ia berhenti membeli sarapan sederhana di warung dekat pasar. Ia mengenal baik pemilik warung itu, seorang janda tua bernama Bu Siti. Perempuan itu hidup hanya dengan seorang cucu kecil yang ditinggal orang tuanya merantau dan tak pernah kembali. Wajah Bu Siti selalu tersenyum ramah meski jelas terlihat tubuhnya ringkih. "Raka, sudah berangkat kerja? Nasi uduknya baru matang, masih hangat," sapa Bu Siti suatu pagi. Raka tersenyum. "Iya, Bu. Boleh bungkus 1000? Pakai telur dadar, kalau bisa." Bu Siti mengangguk. Meski dalam hatinya tahu 1000 rupiah sudah tidak sepadan dengan seporsi nasi uduk plus telur. Namun ia tetap melayani dengan ikhlas. Raka tahu itu, dan ia selalu merasa tidak enak. Kadang ia menambah sedikit uang, meski ia sendiri sebenarnya pas-pasan. Setiap hari, rutinitas Raka selalu sama. Dari pukul 7 pagi sampai pukul 8 malam ia bekerja di toko. Pekerjaannya mulai dari menata barang, mengangkat karung beras, mencatat stok, hingga melayani pembeli. Meski lelah, ia jarang mengeluh. Baginya, pekerjaan itu adalah sumber rezeki yang harus disyukuri. Namun, ada sesuatu yang sering mengganggu pikirannya. Setiap kali ia menerima gaji bulanan, perasaannya campur aduk. Di satu sisi ia lega karena bisa membayar kontrakan dan makan untuk sebulan. Di sisi lain, ia merasa bersalah ketika melihat tetangga-tetangga yang jauh lebih susah darinya. Ada seorang bapak pemulung bernama Pak Darto yang sering datang ke kontrakannya untuk meminta air minum. Tubuhnya kurus kering, tangannya penuh luka karena sering terluka saat mengais sampah. Ada pula seorang ibu muda dengan 3 anak kecil yang suaminya kabur entah kemana. Mereka sering terlihat kelaparan. Hati Raka terasa perih setiap kali melihat itu semua. Ia berpikir, aku saja hidup pas-pasan, tapi mereka lebih parah. Kalau aku diam saja, apa bedanya aku dengan orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri? Malam hari, ketika semua penghuni kontrakan sudah tidur, Raka sering duduk di depan kamarnya sambil menatap langit. Ia merenung lama, memikirkan banyak hal. Kalau gaji ini hanya untuk aku sendiri, apa artinya? Aku tetap hidup sederhana, tidak punya apa-apa. Tapi kalau sebagian kuberikan untuk orang lain, mungkin mereka bisa tersenyum. Bukankah itu lebih berarti? Gumamnya lirih. Pernah suatu malam, ia melihat anak kecil di depan kontrakan sedang menangis karena lapar. Ibunya tidak punya uang untuk membeli makan. Tanpa pikir panjang, Raka masuk ke kamarnya, mengambil sisa nasi dan lauk seadanya, lalu memberikannya kepada anak itu. Si anak tersenyum malu-malu, matanya berbinar. Saat itu Raka merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang lahir bukan dari memiliki, melainkan dari memberi. Sejak kejadian itu, niatnya semakin bulat. Ia ingin suatu hari bisa menyisihkan sebagian gajinya, meski sedikit, untuk membantu orang-orang sekitar. Ia tahu itu akan berat. Gajinya hanya cukup untuk kebutuhan pokok.
Tapi ada suara dalam hatinya yang terus mendorong. Berbagilah, meski kau kekurangan. Karena kebahagiaan sejati lahir dari keikhlasan. Namun, tidak semua orang sependapat dengannya. Teman kontrakannya, Fajar, sering menertawakan ide itu. Rak, kamu ini aneh. Gajimu saja kecil, buat hidup sendiri saja susah. Mau gaya-gayaan bagi sembako segala. Kamu kira kamu siapa? Filantropis? Kata Fajar suatu malam sambil merokok di depan kamar. Raka hanya tersenyum. Bukan soal gaya-gayaan, Jar. Aku cuma nggak tega lihat orang-orang di sekitar kita susah. Fajar mendengus. Sudahlah, hidup ini keras. Kalau kamu nggak mikirin dirimu sendiri, siapa yang mikirin? Nanti kalau kamu sakit atau nggak bisa bayar kontrakan, apa mereka peduli? Ucapan itu menancap di hati Raka. Ia sadar ada benarnya. Tapi entah kenapa, perasaan untuk berbagi tetap lebih kuat. Ia percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, pasti ada balasannya. Hari demi hari berlalu. Raka semakin sering memperhatikan orang-orang miskin di sekitar pasar. Ia menyapa mereka, mendengarkan cerita mereka, dan sesekali memberi makanan kecil. Perlahan, orang-orang mulai mengenal Raka sebagai pemuda yang baik hati meski hidupnya sederhana. Suatu sore, ketika ia baru pulang kerja, Raka melihat Bu Siti duduk termenung di depan warungnya. Wajahnya murung. "Kenapa, Bu?" tanya Raka. Bu Siti menghela napas panjang. "Beras habis, Nak. Warung juga sepi. Saya bingung besok cucu saya makan apa." Raka tercekat. Ia menatap wajah tua itu dengan iba. Saat itu ia sadar, rencananya untuk berbagi tidak bisa ditunda lagi. Malam itu, ia membuka dompet. Isinya hanya beberapa lembar uang lusuh. Gajian masih seminggu lagi. Tapi ia sudah mantap. Begitu gajinya cair, ia akan membeli sembako, meski hanya sedikit, dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Aku memang pas-pasan. Tapi kalau aku menunggu sampai kaya baru berbagi, mungkin sampai mati pun aku nggak akan bisa. Lebih baik mulai sekarang. Dan malam itu, di kamar kontrakan sempit dengan lampu temaram, Raka berdoa lirih. Ia memohon agar diberi kekuatan untuk mewujudkan niatnya. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak mudah, tapi hatinya merasa ringan. Bagi Raka, keputusan itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan seorang pemuda sederhana yang ingin membagi kebahagiaan dari gaji yang pas-pasan. Hari gajian selalu menjadi momen yang paling ditunggu oleh para pekerja kecil seperti Raka. Di toko tempatnya bekerja, suasana sore itu sedikit berbeda. Para karyawan tampak sumringah. Mereka menerima amplop coklat berisi upah yang sudah ditunggu sebulan penuh. Ada yang langsung pergi ke ATM, ada yang mampir ke warung untuk membeli makanan enak sebagai perayaan kecil, ada pula yang berencana mengirim uang ke kampung. Raka duduk di pojok toko, memegang amplop gajinya dengan tatapan kosong. Di dalam amplop itu ada uang yang hanya akan cukup untuk kebutuhan hidupnya sebulan ke depan. Membayar kontrakan, membeli beras, membayar listrik, sedikit jajan, dan mungkin menyisakan secuil untuk ibunya di kampung. Tidak ada sisa untuk kesenangan, apalagi tabungan. Namun kali ini, hatinya bergejolak. Ia ingat kembali pada wajah murung Bu Siti yang bingung mencari beras, pada Pak Darto yang tangannya penuh luka karena mengais sampah, pada anak-anak kecil yang sering duduk lapar di pinggir jalan. Semua wajah itu seperti menatapnya dari dalam amplop gajinya. Raka menghela napas panjang. Ia membuka amplop, menghitung lembar demi lembar. Tidak banyak, tapi cukup kalau diatur dengan ketat. Kalau sebagian kecil kugunakan untuk membeli sembako dan kubagikan, mungkin mereka bisa makan dengan tenang, setidaknya beberapa hari, batinnya. Namun, pikirannya berperang. Kalau aku berikan ke mereka, bagaimana dengan aku sendiri? Apa aku bisa bertahan sebulan penuh? Kalau nanti tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, apa aku tidak menyesal? Ia menggenggam kepalanya, bingung. Dalam hati kecilnya ia tahu keputusan ini bukan main-main. Sore itu, saat pulang kerja, ia singgah ke kontrakan. Teman sekamarnya,
Fajar sedang duduk santai sambil menonton TV pinjaman. Aroma mie instan memenuhi udara. Wah, Ra, gajian nih. Habis ini enaknya makan sate, ya? Canda Fajar. Raka tersenyum hambar. Aku nggak kepikiran makan enak, Jar. Lagi mikirin sesuatu. Mikirin apa? Jangan bilang mau nekat bagi-bagi sembako itu lagi. Kamu kan udah pernah bilang. Raka terdiam. Fajar menatapnya dengan heran. Serius, Rak? Kamu beneran mau buang-buang gaji buat orang lain? Padahal kamu sendiri susah. Raka menatap sahabat kontrakannya itu dengan serius. Jar, aku sudah lihat sendiri. Mereka lebih susah dari kita. Aku nggak tega. Kalau aku cuma mikirin diriku, aku tetap nggak akan jadi kaya. Tapi kalau aku sisihkan sedikit, mungkin mereka bisa tersenyum. Aku mau coba, meskipun berat. Fajar mendengus, tertawa kecil. Ya sudah, terserah kamu. Aku sih ogah. Hidup ini udah susah, jangan bikin makin susah. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit kontrakan yang penuh noda air hujan. Angin malam masuk dari jendela kecil yang renggang. Hatinya berdebat hebat. Antara rasa takut kekurangan dan dorongan kuat untuk berbagi. Akhirnya ia bangun, mengambil kertas kecil, lalu menuliskan anggaran bulanan. Kontrakan, Rp350.000. Listrik dan air, Rp150.000. Beras olauk, Rp600.000. Transport kerja, bensin motor tua Rp200.000. Kirim ke ibu, Rp200.000. Sisa, Rp100.000. Matanya menatap angka-angka itu dengan getir. Kalau dihitung, sebenarnya tidak ada ruang untuk lebih. Tapi ia kemudian menulis tambahan baru. Paket sembako, Rp250.000. Angka itu berarti ia harus mengurangi jatah makannya, menekan kebutuhan, bahkan mungkin hidup lebih hemat dari biasanya. Tapi tekadnya sudah bulat. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, ia mampir ke warung grosir kecil di dekat pasar. Ia membeli beberapa kilogram beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan garam. Tidak banyak, hanya cukup untuk 4 atau 5 paket sederhana. Uang dalam dompetnya langsung menipis drastis. Ketika pulang kerja malamnya, ia mulai menata sembako itu ke dalam kantong plastik besar. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena perasaan haru yang sulit dijelaskan. Ia tahu, besok paket itu akan ia bagikan. Namun, kabar tentang rencananya ternyata cepat menyebar. Fajar yang cerewet mulai menceritakan pada tetangga kontrakan. Kalian tahu nggak? Si Raka mau bagi-bagi sembako dari gajinya sendiri. Padahal dia aja hidup pas-pasan, kata Fajar sambil tertawa. Beberapa tetangga mendengar dengan heran. Ada yang memuji, ada pula yang mencibir. Wah, mulia sekali hatinya. Ah, sok dermawan aja itu. Gajinya kecil, buat apa gaya-gayaan begitu? Paling cuma cari pujian. Raka mendengar bisikan-bisikan itu. Dadanya terasa sesak. Tapi ia berusaha menenangkan diri. Aku tidak melakukannya untuk pujian. Aku hanya ingin mereka bisa makan. Malam itu, ia duduk sendirian di depan paket sembako yang sudah ia siapkan. Ia membayangkan wajah orang-orang yang akan menerimanya. Ada rasa bahagia, tapi juga rasa takut. Ia takut dianggap bodoh, takut dicemooh, takut kekurangan. Namun ia menutup matanya, berdoa lirih. Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tahu aku tidak punya banyak, tapi izinkan aku berbagi. Semoga meski sedikit, bisa meringankan mereka. Esok paginya, saat matahari baru terbit, Raka bangun lebih cepat dari biasanya. Ia membawa paket-paket sembako itu dengan hati-hati. Motor tuanya ia pakai untuk mengantar. Suaranya berisik. Asapnya mengepul, tapi ia tidak peduli. Pemberhentian pertama adalah warung kecil Bu Siti. Perempuan tua itu sedang menyapu lantai warungnya yang sepi. Wajahnya lesu. Ketika melihat Raka datang dengan kantong besar, ia terkejut. Loh, Raka? Ini apa?
Raka tersenyum. Buat Bu Siti. Sedikit beras, gula, sama minyak. Nggak seberapa, Bu, tapi semoga bisa membantu. Air mata Bu Siti langsung menetes. Tangannya gemetar menerima kantong itu. Astagfirullah, Nak. Kamu sendiri susah, kenapa repot-repot bantu saya? Karena Bu Siti juga keluarga saya. Kalau saya bisa bantu sedikit, kenapa tidak? Jawab Raka dengan tulus. Bu Siti langsung memeluk Raka sambil menangis. Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas 1000 kali lipat. Setelah itu, Raka melanjutkan perjalanan. Ia mendatangi rumah reot Pak Darto. Pemulung tua itu sedang duduk lemas di depan rumah, tangannya diperban seadanya. Ketika Raka menyerahkan paket sembako, mata Pak Darto berkaca-kaca. Raka, kamu malaikat kecil. Kamu tahu saya sudah 2 hari cuma makan nasi garam? Terima kasih, Nak, terima kasih. Satu persatu, paket itu ia bagikan. Ada ibu muda yang anaknya langsung memeluk karung beras dengan wajah berseri. Ada anak kecil yang tertawa riang karena akhirnya bisa makan mie instan malam itu. Setiap senyuman, setiap air mata haru, membuat hati Raka terasa hangat. Meski perutnya sendiri kosong karena hanya sarapan roti kering, ia merasa kenyang. Namun, tidak semua orang menyambut dengan baik. Beberapa tetangga yang iri berbisik-bisik di belakangnya. Palingan cuma mau cari perhatian. Kalau kaya sih wajar, ini miskin aja sok bagi-bagi. Raka mendengar, tapi ia memilih diam. Ia tahu niatnya. Ia tahu untuk siapa ia melakukannya. Sore itu, ketika ia selesai membagikan sembako, tubuhnya terasa lelah tapi hatinya ringan. Ia pulang ke kontrakan dengan senyum kecil. Ia tahu hidupnya akan lebih sulit bulan ini, tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak salah memilih jalan. Hari itu adalah hari Minggu. Pasar tidak seramai biasanya, dan toko tempat Raka bekerja tutup lebih awal. Untuk pertama kalinya setelah sebulan penuh bekerja tanpa henti, ia bisa pulang sebelum senja. Namun yang ada di benaknya bukanlah istirahat atau tidur panjang. Justru ia memikirkan hal yang berbeda. Bagaimana cara ia bisa terus membagikan sembako, meski gajinya kecil dan pengeluarannya banyak. Di kamar kontrakan yang sederhana, Raka duduk menatap sisa kantong plastik dan beberapa karung kecil berisi beras yang belum habis terbagi. Tangannya meraba setiap kantong, membayangkan wajah-wajah yang sudah ia temui kemarin. Senyum Bu Siti yang berlinang air mata, tawa anak kecil yang memeluk mie instan, atau Pak Darto yang menunduk sambil berulang kali mengucap terima kasih. Semua itu menempel kuat di hatinya. Raka menghela napas. Mungkin aku hanya bisa memberi sedikit. Tapi sedikit ini, buat mereka, berarti banyak. Di luar kamar, suara televisi kontrakan terdengar samar-samar. Fajar sedang menonton acara musik sambil makan mie goreng. Sesekali ia menyahut keras. Ra, kamu nggak makan? Aku masakin 2 mini, lumayan biar kenyang. Raka tersenyum kecil. Nanti aja, Jar. Lagi kepikiran sesuatu. Fajar menggeleng, lalu kembali fokus pada layar TV. Malam itu, Raka menyiapkan sisa paket sembako yang bisa ia bagi lagi. Hanya ada 2 kantong. Ia tahu tidak banyak, tapi ia ingin tetap memberikannya. Keesokan paginya, Raka membawa 2 kantong itu ke pasar. Satu ia berikan pada seorang ibu tua yang sehari-hari menjual daun pisang tapi hampir tidak pernah laku. Satunya lagi ia berikan pada seorang kakek penjual koran yang tetap berjualan meski zaman sudah berubah. Reaksi mereka sama, terkejut, terharu, lalu bersyukur. Dan sekali lagi, Raka merasakan kehangatan di dadanya. Ia merasa, untuk sesaat, dunia ini lebih indah. Namun, tanpa sepengetahuannya, ada seorang pria yang memperhatikan tindakannya. Pria itu adalah Andi, seorang wartawan lokal yang sering meliput berita-berita kecil di sekitar pasar. Dengan kamera tuanya, ia diam-diam memotret momen ketika Raka memberikan sembako kepada ibu penjual daun pisang. Ia terkesan dengan ketulusan pemuda sederhana itu. Sepulang dari pasar, Andi menulis sebuah catatan singkat di buku kerjanya. Seorang pemuda pekerja toko,
meski hidup pas-pasan, tetap membagikan sembako kepada orang miskin. Perlu ditelusuri lebih lanjut. Bisa jadi kisah inspiratif. Raka tidak tahu apa-apa soal itu. Ia hanya kembali bekerja seperti biasa. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat bagi Raka. Stok sembako yang ia siapkan sudah habis. Gajinya juga sudah hampir menipis karena sebagian ia pakai untuk membeli sembako. Untuk makan sehari-hari, ia harus lebih hemat lagi. Kadang hanya makan nasi dengan garam, kadang hanya minum kopi pahit untuk menahan lapar. Fajar, yang menyadari kondisi itu, mulai kesal. "Rak, lihat nih. Gara-gara kamu buang-buang uang kemarin, sekarang kita jadi susah makan. Aku aja sampai sering nombok buat bayar listrik. Nanti kalau kamu nggak bisa bayar kontrakan, jangan salahkan siapa-siapa." Raka terdiam. Ia tahu sahabatnya itu tidak salah. Tapi hatinya tetap teguh. "Jar, aku percaya, kalau kita memberi, rezeki akan diganti dengan cara yang tak kita sangka. Aku yakin itu." "Percaya boleh, tapi realistis juga dong. Hidup ini bukan cuma soal idealisme," sahut Fajar ketus. Meski demikian, Raka tetap pada pendiriannya. Ia memilih menanggung lapar, asal bisa membahagiakan orang lain. Beberapa hari kemudian, kejadian yang tak disangka terjadi. Seorang anak kecil datang ke toko tempat Raka bekerja. Anak itu mengenakan baju lusuh, wajahnya kotor, tapi matanya berbinar. Ia membawa sebungkus kacang goreng yang sudah setengah kosong. "Mas, ini buat Mas Raka," ucapnya malu-malu. Raka terkejut. "Loh, ini apa?" "Waktu itu Mas Raka kasih sembako buat ibu saya. Ibu bilang saya harus kasih sesuatu sebagai terima kasih. Cuma ada ini, Mas." Raka tercekat. Ia menerima kacang goreng itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Dek. Ini sangat berarti buat Mas." Anak itu tersenyum, lalu berlari pergi. Air mata Raka hampir jatuh. Ia tidak menyangka, pemberiannya yang sederhana ternyata begitu berharga bagi orang lain. Sampai-sampai mereka rela membalas dengan apapun yang mereka punya, meski sangat kecil. Sementara itu, Andi si wartawan mulai menulis artikel pendek tentang Raka. Ia tidak menyebut nama lengkap, hanya menuliskan kisahnya. Pemuda sederhana dengan gaji pas-pasan, rela menyisihkan untuk membagi sembako kepada tetangga miskin. Ia memberi tanpa pamrih, meski dirinya hidup pas-pasan. Kisah nyata ini menunjukkan bahwa kebaikan tidak menunggu kaya. Artikel itu dimuat di koran lokal dengan judul sederhana, "Hati Besar Pemuda Kecil." Tidak banyak orang yang membaca, tapi cukup untuk membuat sebagian masyarakat tersentuh. Namun, Raka tidak tahu apa-apa soal berita itu. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan biasa. Suatu sore, ketika Raka pulang dari kerja, ia melihat kerumunan kecil di depan warung Bu Siti. Ternyata beberapa orang sedang membicarakan artikel di koran. Bu Siti dengan bangga menunjuk Raka. "Itu loh, yang ditulis di koran, pemuda baik hati yang bagi-bagi sembako. Ini orangnya, si Raka." Semua mata memandang ke arahnya. Ada yang tersenyum kagum, ada pula yang berbisik sinis. "Hebat ya, masih muda tapi peduli sama orang lain. Ah, paling buat cari nama aja." Raka merasa wajahnya panas. Ia tidak suka dipuji, apalagi jadi pusat perhatian. Malam itu ia kembali ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. "Rak, sekarang kamu udah jadi seleb kampung," canda Fajar sambil tertawa. "Sudahlah, Jar. Aku nggak pernah ingin terkenal. Aku hanya ingin berbagi," jawab Raka dengan wajah serius. Hari berganti. Raka tetap bekerja seperti biasa. Namun sejak artikel itu keluar, semakin banyak orang yang mengenalnya. Ada yang mendekat hanya untuk bersalaman, ada yang meminta cerita, ada pula yang diam-diam berharap ia juga diberi bantuan. Situasi itu membuat beban di hati Raka semakin berat. Ia ingin membantu, tapi uangnya tidak cukup. Ia bahkan sering menahan lapar sendiri. Namun di sisi lain, ia tidak menyesal. Setiap kali ia melihat senyum orang-orang yang pernah ia bantu, hatinya lega. Ia tahu,
Kebahagiaan sejati bukan datang dari berapa banyak yang kita punya, melainkan dari berapa banyak yang kita beri dengan ikhlas. Dan malam itu, sebelum tidur, Raka berbisik lirih pada dirinya sendiri. Mungkin aku hanya pemuda dengan gaji pas-pasan. Tapi kalau sedikit yang kumiliki bisa membuat orang lain tersenyum, itu sudah cukup. Aku akan terus berbagi, meski dunia menertawakan. Sejak kisahnya muncul di koran lokal, kehidupan Raka tidak lagi sama. Awalnya ia merasa canggung karena banyak orang yang tiba-tiba mengenalnya. Ada yang menyapanya dengan ramah, ada yang tersenyum kagum, tapi tidak sedikit pula yang menatapnya dengan sinis. Ah, itu yang suka bagi-bagi sembako. Padahal miskin juga, bisik seseorang di pasar. Paling cuma pura-pura baik, biar terkenal, sambung yang lain. Raka berusaha tidak peduli, tapi hatinya sesekali terasa pedih. Ia tak pernah berniat mencari nama. Ia hanya ingin berbagi dengan tulus. Namun, ujian sebenarnya datang bukan dari komentar orang, melainkan dari kenyataan hidup yang semakin keras. Suatu sore, setelah menutup toko, bosnya memanggil semua karyawan. Raut wajah sang bos serius, bahkan agak muram. Kalian semua sudah tahu kondisi pasar sekarang. Penjualan semakin turun, biaya operasional semakin besar. Dengan berat hati, saya harus menutup cabang toko ini bulan depan, ucapnya pelan. Suasana langsung hening. Para karyawan saling pandang dengan wajah panik. Itu artinya, mereka semua akan kehilangan pekerjaan. Raka terdiam. Kepalanya seolah berputar. Kalau aku kehilangan pekerjaan, bagaimana aku bayar kontrakan? Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Dan bagaimana aku bisa tetap berbagi? Setelah rapat itu bubar, Raka berjalan pulang dengan langkah gontai. Fajar yang kebetulan bekerja di tempat lain menyambutnya di kontrakan. Waduh, wajahmu pucat. Ra, ada apa? Toko mau tutup. Bulan depan aku nggak kerja lagi, jawab Raka lemah. Fajar menghela napas panjang. Lihat kan? Aku udah bilang. Hidup ini keras. Kalau kamu kemarin gak buang-buang uang buat sembako, kamu bisa punya tabungan buat saat kayak gini. Raka hanya diam. Ia tahu Fajar benar, tapi di hatinya ia juga tahu kalau ia tidak menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan. Belum habis satu masalah, datang lagi yang lain. Beberapa hari kemudian, pemilik kontrakan datang membawa kabar. Mulai bulan depan, harga kontrakan naik 100.000. Biaya perawatan mahal, listrik juga naik. Ucapnya singkat. Penghuni kontrakan sontak ribut. Mereka mengeluh keras, tapi pemilik kontrakan bergeming. Raka hanya bisa terdiam. Gajinya yang pas-pasan sudah menipis. Jika nanti ia kehilangan pekerjaan dan harus bayar kontrakan lebih mahal, ia tidak tahu bagaimana cara bertahan. Malam itu, Raka duduk sendirian di depan kamar. Angin malam dingin menusuk tulang. Ia menatap langit dengan mata kosong. Apakah aku salah? Aku berbagi, tapi sekarang malah diuji begini. Apa aku harus berhenti? Apa aku harus menyerah? Batinnya bergolak. Ia teringat pada wajah orang-orang yang pernah ia bantu. Bu Siti, Pak Darto, anak-anak kecil yang tertawa gembira. Ia tahu mereka masih butuh bantuan. Tapi dirinya sendiri sedang terjepit. Air matanya jatuh tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, ia merasa lemah. Beberapa hari kemudian, ketika ia duduk lemas di depan warung Bu Siti, perempuan tua itu menghampirinya. Raka, kenapa wajahmu murung sekali? Raka tersenyum hambar. Toko tempatku kerja mau tutup, Bu. Aku sebentar lagi nggak punya pekerjaan. Bu Siti menatapnya dengan iba. Lalu, tanpa banyak kata, ia memberikan sebungkus nasi uduk. Ambil ini, nak. Jangan khawatir soal bayarnya. Kamu sudah banyak bantu saya. Sekarang biar saya gantian. Raka tercekat. Ia ingin menolak, tapi Bu Siti memaksanya menerima. Jangan putus asa, nak. Kamu sudah menanam kebaikan. Percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam, ucap Bu Siti dengan suara bergetar. Mendengar itu, hati Raka sedikit tenang. Ia merasa ada kekuatan baru yang menyusup ke dalam dirinya.
Sementara itu, Andi si wartawan kembali menulis artikel lanjutan tentang Raka. Kali ini lebih panjang dan mendetail, dengan judul, "Pemuda pas-pasan yang tak pernah berhenti berbagi, meski hidupnya terhimpit." Artikel itu diposting di media sosial dan secara mengejutkan mulai viral. Banyak orang membagikan kisah Raka, menuliskan komentar kagum, bahkan ada yang mengatakan mereka terinspirasi. Luar biasa, masih muda tapi berhati besar. Semoga semakin banyak orang seperti Raka. Aku jadi malu, gajiku besar tapi jarang berbagi. Namun, tak sedikit pula komentar miring. Jangan-jangan cuma settingan. Kalau miskin, ya urus diri sendiri dululah. Raka tidak tahu apa-apa soal viralnya kisah itu. Ia hanya menjalani hari seperti biasa, meski dengan hati penuh resah. Suatu sore, ketika ia pulang kerja, tiba-tiba beberapa orang menghampirinya di jalan. Mereka adalah warga sekitar yang pernah menerima bantuannya. "Raka, kami dengar toko tempatmu kerja mau tutup. Jangan khawatir, nak. Kami semua berdoa semoga kamu dapat jalan yang lebih baik," kata Pak Darto sambil menepuk bahunya. "Ya, nak. Kamu jangan menyerah. Kamu sudah banyak menolong. Sekarang giliran kami yang mendoakanmu," timpal Bu Siti. Mata Raka berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, orang-orang yang ia bantu dulu kini menjadi sumber semangat baginya. Meski mereka tidak bisa memberi materi, doa dan dukungan mereka adalah kekuatan besar yang membuatnya bangkit kembali. Malam itu, Raka kembali menatap langit dari jendela kontrakan. Hatinya lebih tenang. "Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku percaya, Engkau punya rencana. Aku tidak akan berhenti berbuat baik, meski keadaanku sulit. Karena aku yakin, kebaikan tidak akan pernah sia-sia." Dengan tekad itu, Raka bersiap menghadapi hari-hari sulit ke depan. Ia tahu badai belum reda. Tapi di lubuk hatinya, ia percaya akan ada cahaya yang menanti. Hari-hari berjalan semakin berat. Toko tempat Raka bekerja akhirnya benar-benar tutup. Semua karyawan dipanggil satu persatu untuk menerima pesangon seadanya. Saat namanya dipanggil, Raka menerima amplop berisi sejumlah uang kecil. "Maaf ya, Rak. Hanya ini yang bisa perusahaan berikan," ucap sang bos dengan wajah bersalah. Raka menunduk, menerima dengan ikhlas. "Terima kasih, Pak. Saya yang seharusnya berterima kasih karena sudah diberi kesempatan bekerja di sini." Dengan amplop tipis di tangannya, Raka pulang dengan langkah gontai. Itu adalah sisa terakhir dari penghasilannya. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Pagi-pagi biasanya ia sibuk mengatur barang di toko, kini ia hanya duduk di depan kontrakan. Fajar kadang memberi semangat, meski dengan caranya sendiri. "Ayo, Rak, jangan bengong terus. Coba cari kerja lain. Walau susah, pasti ada jalan," ujar Fajar sambil menyeruput kopi. "Ya, aku sudah coba. Tapi lowongan jarang. Banyak yang saingannya," jawab Raka lemah. Raka mencoba melamar ke beberapa toko, minimarket, bahkan pabrik kecil. Namun selalu saja ada kendala, penuh, tidak sesuai kualifikasi, atau gajinya terlalu kecil. Namun, meski hidupnya makin sulit, Raka tetap menyisihkan sebagian kecil uang pesangonnya untuk membeli beberapa bungkus beras ukuran kecil. Ia mengetuk pintu rumah Bu Siti. "Bu, ini ada sedikit beras. Saya tahu nggak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa membantu." Bu Siti tertegun. "Raka, kamu sendiri lagi susah. Kenapa masih repot-repot?" Raka tersenyum kecil. "Karena saya percaya, Bu, berbagi itu bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi tentang seberapa tulus hati kita." Bu Siti memeluk Raka sambil menangis. Suatu pagi, Raka menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Halo, ini dengan Raka?" Suara di ujung sana terdengar formal. "Iya, betul. Dengan siapa ya?" "Saya dari salah satu yayasan sosial. Kami membaca kisah Anda di media, tentang bagaimana Anda berbagi sembako dari gaji Anda. Kami sangat tersentuh. Kami ingin mengundang Anda untuk bertemu dan berdiskusi. Apakah Anda berkenan?"
Raka terdiam, antara terkejut dan bingung. Iya, tentu saja. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, Raka datang ke alamat yayasan yang diberikan. Sebuah kantor sederhana, namun ramai dengan aktivitas orang-orang yang sedang menyiapkan paket bantuan. Seorang pria paruh baya menyambutnya. Selamat datang, Raka. Nama saya Pak Herman, pengurus yayasan ini. Kami kagum dengan kisahmu. Jarang ada anak muda yang mau berbagi, apalagi dari gaji yang pas-pasan. Raka menunduk malu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Pak Herman tersenyum. Justru itu yang membuatmu istimewa. Kami ingin menawarkan sesuatu. Apakah kamu bersedia bergabung dengan kami sebagai relawan tetap? Bahkan, jika cocok, ada posisi sebagai staf di sini. Mata Raka membesar. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Benarkah, Pak? Saya, tentu saja mau. Hari-hari Raka berubah. Kini ia bekerja di yayasan sosial, membantu menyalurkan bantuan ke daerah-daerah miskin. Pekerjaannya memang tidak bergaji besar, tapi ia merasa inilah panggilan hidupnya. Setiap hari ia bertemu banyak orang, ibu-ibu janda, anak-anak yatim, para lansia terlantar. Melihat senyum mereka ketika menerima bantuan membuat hatinya hangat. Pak, terima kasih ya. Kalau bukan karena bantuan ini, mungkin kami kelaparan, ucap seorang ibu muda. Raka hanya tersenyum. Sama-sama, Bu. Doakan saya supaya bisa terus membantu. Awalnya, Fajar mencibir pekerjaan baru Raka. Kerja di yayasan? Gajinya pasti kecil. Kamu nggak takut makin susah? Raka menjawab dengan tenang, aku lebih takut kalau hidupku tidak bermanfaat untuk orang lain. Lama-kelamaan, Fajar justru mulai ikut terlibat. Ia beberapa kali menemani Raka membagikan sembako. Melihat langsung wajah-wajah orang yang terbantu, hati Fajar mulai luluh. Suatu malam, ia berkata, Ra, aku minta maaf. Selama ini aku sering nyinyir sama kamu. Tapi sekarang aku ngerti. Hidup ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal hati. Raka menepuk bahunya sambil tersenyum. Enggak apa-apa, Jar. Aku senang kamu mau ikut merasakan. Lama-kelamaan, nama Raka semakin dikenal. Bukan karena ia mencari popularitas, melainkan karena kebaikannya menyebar dari mulut ke mulut. Banyak orang terinspirasi untuk ikut berbagi, meski dari sedikit yang mereka punya. Bahkan, ada donatur besar yang datang ke yayasan, mengatakan bahwa ia ingin menyalurkan bantuan lewat program yang dikelola Raka. Anak muda seperti kamu yang kami cari. Jujur, tulus, dan mau terjun langsung, kata donatur itu. Raka hanya bisa menunduk haru. Ia tidak menyangka, niat kecilnya yang dulu sering dianggap sia-sia kini berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Suatu sore, ketika Raka pulang dari kegiatan yayasan, ia disambut Bu Siti di depan kontrakan. Nak Raka, saya punya kabar baik. Anak saya yang di luar kota akhirnya dapat pekerjaan tetap, dan ia sudah kirim uang. Mulai bulan depan, saya bisa bayar kontrakan lagi dengan tenang. Ini semua juga berkat doa dan semangat yang kamu beri. Air mata Raka menetes. Ia merasa lega mendengar kabar itu. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan mendatanginya. Raka, saya dengar kamu sekarang kerja di yayasan. Saya salut. Kamu tidak perlu khawatir soal kontrakan. Selama kamu di sini, anggap saja ada potongan khusus. Anggap ini bentuk dukungan saya. Raka tertegun, tak mampu berkata apa-apa selain berterima kasih. Malam itu, Raka duduk di beranda kontrakan dengan hati damai. Ia menatap langit penuh bintang. Ya Tuhan, dulu aku sempat goyah. Aku sempat bertanya-tanya apakah berbagi ini sia-sia. Tapi sekarang aku tahu, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Mungkin jalannya berliku, penuh ujian, tapi pada akhirnya engkau selalu punya rencana indah. Fajar duduk di sampingnya sambil tersenyum. Kamu tahu nggak, Rak? Kamu itu kayak lilin. Meski tubuhmu terbakar, tapi kamu menerangi orang lain. Raka tersenyum. Aku hanya ingin hidupku bermanfaat. Jar. Itu saja.
Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, Raka merasa hidupnya kini memiliki arti yang lebih besar dari sekadar bekerja untuk diri sendiri. Ia telah menemukan cahaya di ujung jalan. Keyakinan bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tamat.